Jalani puasa pertama tanpa sosok suami tercinta, Epy Kusnandar, hal nekat berikut dilakukan Kareena Ranauw. Masih sulit move on dan tak mau melewatkan puasa tanpa Epy karena gelar sahur pertama kemarin di pusara abadi sang suami tercinta. "Sahur, Pi, bahagianya malam ini bisa sahur bareng Papi," tulis Kareena memberi caption pada momen sahur bersama teman-temannya. Viral video sahur di makam mendiang suami, Kareena Ranauw kemudian jadi sorotan viral serta mulai tuai pro kontra warganet. Memang ada yang memahami bahwa ini adalah ungkapan kerinduan karena ini menjadi puasa pertama Kareena tanpa mendiang almarhum Epy Kusnandar. Namun tak sedikit juga yang menilai berlebihan. Sebenarnya begini, ketika kita makan, hukum makan itu tidak dulu. Kalau berbicara tentang hukum kan kita harus merujuk pada 5 hukum. Wajib, haram, makruh, mubah, sunnah. Saya ulangi, wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Dari 5 hukum ini yang kita lihat. Sekarang pertanyaannya, makan itu hukumnya apa? Ya, kita lihat, ya kan kebutuhan kan. Pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya mubah. Tergantung jenis makannya apa. Mungkin yang dipertanyakan posisi tempatnya makan ini, karena makan di makam. Makan sahur di makam. Kemungkinan besar kita tetap berbaik sangka melihat yang ada ini. Kita tidak boleh menjudge orang bahwa mereka salah dan kita lihat posisi, mungkin pada posisi itu mereka lagi nyekar, tapi karena kemalaman sampai masuk waktu sahur dan dia harus sahur, ya sahur. Tadinya hanya ingin ekspresikan kerinduan di momen puasa pertama, Kareena Ranauw justru banjir hujatan, walau tak sedikit juga yang mendukungnya. Kebanyakan yang mengkritik rata-rata bukan karena tak memahami rasa kehilangan Kareena, tetapi lebih konsen pada unsur kewajaran, belum lagi soal sah dan tidaknya sahur berikut puasa seperti ini. Di Tumit Tim Insert, Ustadz Maulana melihat bahwa secara prinsip oke-oke saja, namun harus tetap hati-hati supaya tidak menimbulkan kemusyrikan. Sebenarnya puasa itu kan rukunnya cuma 2, niat dan menahan. Bagaimana? Bagaimana kita niatnya, dan kan cuma 2 rukunnya, niat dan menahan. Jadi sah tidaknya selama dia niat, selama dia artinya menahan makan sampai dari sahur sampai buka, aman. Dari subuh sampai maghrib, aman. Cuman hati-hati, jangan sampai ada unsur kemusyrikan. Ini yang kita harus jaga. Jangan sampai beranggapan saya tidak makan, saya tidak bisa sah puasa kalau saya tidak. Jadi tidak boleh dihukumkan seperti itu. Jadi kita sahur yang layak aja. Yang disunahkan sahur itu diperlambat, artinya mendekati imsak. Jangan juga sahur di awal waktu, jam 2, jam 10, jam 12. Itu bukan sahur, makan tengah malam. Sunnahnya sahur itu ya makan yang sewajarnya sesuai nutrisi kita. Ya, jadi jangan dipaksakan. Ya, kisah cinta Kareena Ranauw dan almarhum Epy Kusnandar bukan kisah cinta biasa. Walau terpaut usia lebih dari 11 tahun, namun Kareena diketahui begitu bucin pada sosok sang suami. Di titik terendah Epy semasa hidupnya, Kareena tak pernah meninggalkan dan bahkan menjadi supporter utama yang menyemangati supaya Epy Kusnandar bangkit. Karena kekompakan, ia bisa lalui badai ekonomi bersama Epy dengan sukses membuka warung kecil-kecilan. Bayangkan, di tengah semua ini, tiba-tiba ajal menjemput Epy Kusnandar, lantaran semua inilah yang membuat jiwa Kareena Ranauw begitu terguncang. Sebelum kontroversi sahur di makam Epy, sebelumnya ia juga tuai pro kontra karena memajang sejumlah foto almarhum suami di warung pinggir jalannya. Setiap saya ada di sekitar warung ini, misalnya ngelakuin apa, lagi sepi duduk gitu, tiba-tiba duduk ngelihat ini, kayak ingat sesuatu, kayak dia lagi ngasih tahu misalnya, ayo melayani tamu dengan baik, tidak boleh angkuh, nggak boleh sombong. Jadi setiap menatap ini tuh serasa dia lagi melihat gitu untuk masang foto itu. Nggak ada masalah kemarin, masa saya manjang foto ini buat sesuatu membuat saya semangat gitu. Terus saya dibilang menjual iba supaya orang-orang
mau datang ke sini, mau makan ke sini gitu ya. Nggak, apa ya, sakit aja rasanya gitu. Sedangkan perjuangan kita tuh udah, orang nggak lihat semuanya perjuangan kita kayak apa. Kita ke pasar, kita membuat konten, kita bagaimana orang-orang bisa berdatangan ke sini. Soal susah move on hingga bulan puasa tiba, rupanya bukan hanya Karina Ranau saja. Kepergian Lula Lava hingga kini membuat Reza Arab terpukul hingga membuat hari-harinya sempat terganggu karena selalu dibayang-bayangi sosok almarhumah tercinta. Sayangku, calon tunanganku, aku mau pedal dulu ya. Bye. Oke. Nggak bisa. Lu nggak bisa. Yang aku udah bangun. Jadi buat kita mau pergi padel. Wish you were here. Shit. Dalamnya cinta dan juga rasa duka kehilangan memang bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya. Untuk mengantisipasi tekanan hingga stres berlebih, Ustadz Jojo pernah menyentil soal cinta yang berlebihan. Ternyata kesalahannya bukan di perempuan itu. Kesalahannya adalah gue punya rasa cinta berlebih sama itu perempuan. Itulah yang jadi bikin gue tuh tersiksa sama dia. Jadi semenjak saat itu dia ngajarin gue cinta sama orang udah biasa aja udah. Kita sayang sama orang nih, gue berbuat baik karena berbuat baik itu ajaran agama. Yaudah, gue sayang sama lo. Gue pokoknya gue gak mau terlalu cinta sama manusia. Sejak saat itu dia ngajarin satu ilmu yang paling besar dalam kehidupan gue. Biar biasa aja gimana? Kan cinta nggak bisa dikontrol. Iya memang, tapi seenggaknya kita sering-sering berbuat kebaikan sama dia. Jadi artinya juga kita bisa tahu menahan diri bahwa kita itu, apalagi kita nih belum suami istri, kita kan ada kemungkinan berpisah karena nggak jodoh sama dia. Yang kedua, ya macam-macam lah, berpisah karena pindah alam gitu, atau berpisah karena ada satu dan dua lain alasan yang nggak bisa kita bersama-sama. Jadi artinya itu ada sesuatu yang nggak bisa kita lewatin dalam kehidupan dunia ini yang dinamakan takdir. Makanya kan dalam Islam tuh kan ada rukun iman yang ke-6 kan, beriman kepada qada dan qadar, pada takdir baik dan takdir buruk. Jadi harus kita jalani.